Sobat Edukasi, perkenalkan nama saya Rizky Kasufiaini, nomor absen 26 dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Tunjungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme di Indonesia. Setelah VOC dibubarkan, terjadilah perubahan penting dalam sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Pembaruan sistem pemerintahan ini terutama dilakukan oleh Daendels. Sistem pemerintahan ini bersifat dualistik, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Dampak kolonialisme di Indonesia diantaranya yaitu dampak dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Yang kedua yaitu dampak dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Dampak dalam bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik pemecah belah atau divide et impera. Tak hanya itu, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan berbagai cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Kekuatan kolonialisme Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa pribumi atau lokal dan rakyatnya menjadi bawahan penjajah. Pada masa pemerintahan Gubernur Daendels telah dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi pemerintahan. Daendels telah membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dibagi menjadi 30 regensia atau kabupaten. Dalam struktur pemerintahan dikenal dengan adanya pemerintahan tertinggi. Pada masa pemerintahan Raffles mulai mereformasi pemerintahan pada saat itu. Pemerintahan pusat dapat langsung berhubungan dengan rakyat tanpa perantara penguasa lokal. Pembaruan yang dilakukan Raffles ini bertujuan untuk melakukan transformasi sistem pemerintahan Jawa, yaitu menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat patrimonial menuju sistem pemerintahan modern yang rasional. Pemerintahan Raffles menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan. Wilayah inilah menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak dalam bidang ekonomi. Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperoleh hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang ditetapkan. Grootbosweg atau Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan dibuka pada masa Daendels. Pembangunan jalan sepanjang 1000 km dilakukan dengan kerja rodi. Menurut Daendels, jalan itu membawa keberuntungan bagi penduduk setempat dengan semakin ramainya perdagangan. Pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Perdagangan bebas pun mulai dilakukan.
Setelah berakhirnya pemerintahan Raffles diganti dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan pun semakin luas. Itulah gambaran dampak dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Coba kita bayangkan, jika kita hidup pada masa kolonialisme, kita pasti akan merasakan kesengsaraan serta penderitaan. Kita seharusnya bisa bersyukur karena kita hidup pada masa sekarang. Berikut adalah dampak sosial budaya dan pendidikan. Dampak dalam bidang sosial dan budaya. Penjajahan bangsa Barat telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah. Dengan adanya dominasi orang-orang Barat di Indonesia, telah menanamkan nilai-nilai budaya yang kurang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Mereka tidak mau tahu tentang tradisi atau norma-norma. Dampak dalam bidang pendidikan. Dimulailah era politik etis. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan mulai mengalami perubahan. Dalam era politik etis ini dikembangkan program pendidikan. Pendidikan ini diperuntukkan kepada kaum pribumi dengan syarat tertentu. Dalam bidang pendidikan, meskipun dampaknya sangat kecil, tetapi membawa dampak pada timbulnya sekolah-sekolah. Keberadaan sekolah telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal ini mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar. Mempelajari dampak kolonialisme di Indonesia. Sekarang kita akan membahas soal-soal mengenai dampak kolonialisme. Soal yang pertama, dengerin baik-baik ya. Kebijakan kolonial
yang bertujuan memecah belah bangsa Indonesia adalah A. Elit politik, B. Divide et Impera, C. Kulturstelsel, dan D. Bentengstelsel, dan E. Pax Nederlandica. Kira-kira jawaban mana sih yang paling tepat? Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Betul sekali. Politik divide et impera adalah politik memecah belah dan menaklukkan yang diterapkan penjajah Belanda. Melalui politik ini, penjajah Belanda mampu menaklukkan dan menguasai Indonesia. Politik ini juga menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia. Ketika Belanda datang pertama kali ke Indonesia, meskipun jumlahnya sedikit, mampu menguasai beberapa pos dagang dan benteng di Ambon dan kemudian di Batavia. Contoh divide et impera ini adalah pada Perang Makassar. Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Goa dan kota Makassar. Makassar adalah pusat perdagangan besar. Awalnya, divide et impera merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis pada abad 15. Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan. Mereka mengalami perkembangan, sehingga divide et impera tidak lagi sekedar sebagai strategi perang, namun lebih menjadi strategi politik. Unsur-unsur yang dijadikan teknik dalam politik ini, yang pertama, menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah aliansi yang bisa menentang kekuasaan berdaulat. Yang kedua, membantu dan mempromosikan mereka yang bersedia untuk bekerja sama dengan kekuasaan yang berdaulat. Tiga, mendorong ketidakpercayaan dan permusuhan antar masyarakat. Dan keempat, mendorong konsumerisme yang berkemampuan untuk melemahkan biaya politik dan militer. Gampang sekali bukan? Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Dalam bidang seni, bangsa Barat banyak mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Di bawah ini yang merupakan musik khas Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya Portugis, yaitu A. Dangdut, B. Seriosa, C. Jazz, D. Keroncong, dan E. Rock. Dan jawabannya adalah D. Betul sekali. Masa kolonial juga membawa pengaruh besar ke dalam seni musik Indonesia. Bangsa kolonial ini memperkenalkan alat musik asal negara mereka. Alat musik tersebut diantaranya biola, cello, gitar, seruling, dan ukulele. Alat musik ini akhirnya berkembang dengan sangat pesat di daerah Pulau Jawa.
Para musisi pun menciptakan musik dengan perpaduan musik barat dan musik Indonesia yang dikenal dengan musik keroncong. Keroncong yang dikenal sebagai musik khas daerah Jawa ternyata merupakan keturunan dari musik orang-orang Portugis. Keroncong merupakan sejenis musik yang dikenal dengan sebutan fado oleh bangsa Portugis. Musik keroncong menjadi musik yang jarang diminati dan dianggap sebagai musik rendahan. Namun, pada tahun 1930-an, musik keroncong mulai berkembang dan banyak diminati. Dapat dilihat dari musik-musik keroncong yang dimasukkan ke dalam produksi-produksi film dalam negeri. Pada saat itu, lagu keroncong yang paling populer adalah lagu Bengawan Solo yang diciptakan oleh Gesang Martowartono. Bengawan Solo, riwayatmu ini dari dulu bikin perhatian insani. Musim kemarau Saat ini, musik keroncong tidak hanya dikenal di dalam negeri, melainkan dikenal di mancanegara. Orang-orang Eropa juga membawa sistem solomisasi dalam berbagai karya lagu. Selain itu, bangsa Eropa juga memiliki peranan dalam memperkenalkan tangga nada diatonis dan sistem penulisan notasi yang saat ini digunakan oleh hampir seluruh musisi di Indonesia. Nah, kita telah mempelajari dampak kolonialisme di Indonesia. Itu tandanya pembelajaran kita kali ini telah berakhir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.